Baik Kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah berjumpa kembali di Tatap Maya berikut ya Kakak, di modul 1.1 C3. Nah, bagaimana kabar Kakak-kakak malam ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Kak, sehat. Alhamdulillah, Kak. Kak, Ya, tentunya di tengah kesibukan, baik itu yang ada yang PPG, mengajar, masih menyempatkan waktu untuk pengembangan kompetensi di PKG PJOK ya Kakak-kakak. Mengawali pembelajaran hari ini, ada yang berkenan membawakan doa? Oke, Kak Angga lanjut. Angga udah kemarin ke Asra. Siap, baik. Baik kakak-kakak semua, untuk memulai kegiatan malam ini, ada baiknya kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini kita mendapatkan berkah nantinya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Lanjut Kak Pasil. Terima kasih Kak Asra Ramadhani yang telah membantu kita dalam membawakan doa pembuka ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi doa kita bersama membawa hal positif hingga akhir PKG PJOK nantinya. Untuk tugas apakah aman kakak-kakak? insya Allah sudah kirim tadi Kak. Alhamdulillah. Jangan lupa di setiap waktu luangnya itu membuka modul di LMS agar tidak terkendala ketika proses tatap maya, ikut serta aktif dalam proses pembelajaran. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Belum Kak. Oke, nampak Kak. Baik kakak-kakak, pada malam hari ini kita akan bertemu di modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Seperti biasa ya kakak-kakak, kesepakatan bersama yaitu tetap menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya dan aktif, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat baik itu bertanya, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar, apalagi dari saat ini kita dalam musim hujan ya kakak-kakak. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara aktif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Pada akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Adapun tujuan capaian pembelajaran khusus atau modul, setelah menyelesaikan modul refleksi, untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, kakak-kakak, adapun tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak nanti dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi secara tidak langsung kakak-kakak kita sudah mulai dibiasakan menuliskan refleksi dari hasil belajar di LMS dan juga hasil penguatan di tatap maya. Agendanya adalah analisis tulisan refleksi, lalu kita akan berbagi hasil dari analisis tersebut. Nah kakak-kakak, untuk analisis ini, menurut kakak mengapa kita melakukan refleksi? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ya, silakan Kak Asra. Baik Kak Reza, terima kasih waktunya. Analisis refleksi ini mungkin menyangkut dari apa-apa yang sudah dipelajari dari awal mungkin Kak ya, menurut saya. Mungkin di dunia pendidikan, khususnya bagi kita sebagai
pengajar ataupun pendidik, refleksi ini saat ini memang sudah wajib digunakan. Dalam arti kata untuk menyadari diri sejauh mana sudah yang kita lakukan. Mungkin dari pembelajaran beberapa modul yang sudah kita dapatkan, mungkin perlu juga kita merefleksi sejauh mana sudah pemahaman kita tentang pembelajaran yang ada di LMS PKG Guru ini, Kak. Mungkin di saya hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Asra Ramadhani, bagus sekali ya. Jadi manfaat refleksi ini sangat penting sekali bagi perkembangan diri kita. Nah, tidak semata-mata refleksi ini kita lakukan sendiri. Bisa jadi refleksi ini kita dapatkan dari peserta didik juga kakak-kakak ya. Kita bisa menanyakan kepada mereka bagaimana perasaannya ketika kita melaksanakan pembelajaran, ataupun boleh juga kita menanyakan langsung nih, menurut kamu apa sih yang perlu kita perbaiki dari hasil pembelajaran tadi yang Bapak lakukan. Jadi tidak semata dari kita sendiri, namun dari orang-orang sekitar kita juga boleh, misalkan sejawat contohnya. Jadi seperti yang biasa kita lakukan saat ini, dalam proses supervisi akademik, kepala sekolah menjadi pemegang haknya, namun tidak memutus kemungkinan rekan sejawat juga bisa melakukan observasi dan pasca operasi dalam supervisi akademik. Nah, di dalam pasca observasi tadilah maka muncul refleksi-refleksi yang membangun dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Apakah suara saya masih terputus-putus, Kak Mansur? Enggak, Kak. Bagus, Kak. Oke. Udah Kalau aman, begitu Kak. Oke, alhamdulillah. Nah, sebagai guru, apa sih pentingnya untuk melakukan refleksi? Seperti yang disampaikan Kak Asra ini tadi, untuk pengembangan diri. Lalu apalagi kakak-kakak bisa bantu ketik di kolom chat ya. Selain untuk pengembangan diri, mengapa refleksi itu penting untuk guru lakukan? Silakan ketik di kolom chat. Oke, sudah banyak yang masuk ya. Kak Septi bisa bantu baca, karena yang pertama Kak Septi nih di atas komentarnya. Bantu baca punya teman-teman yang lain ya. Oke, izin Kak. Sebenarnya nih Putri ada 2 nih, salah enter tadi. Jadi nanti yang 2 Putri nyusul Pak ya, Kak ya. Oke, siap. Dari Septi sendiri, yang pertama untuk memahami respon peserta didik. Dari Kak Asra, mengetahui kebutuhan peserta didik dalam proses belajar kita. Yang ketiga Kak Fitria, untuk melihat apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan yang dicapai. Kak Ramadhin, refleksi itu penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Dari Kak Angga, untuk mengetahui bagaimana cara mengajar kita lebih efektif. Dari Kak Mansur, refleksi sangat penting dilakukan karena sampai mana tingkat keberhasilan kita dalam mengajar, apakah sudah berpihak pada murid. Kayaknya di sambungan dari Kak Fitria, dan untuk melihat sejauh mana kemampuan peserta didik dalam mengikuti dan memahami pembelajaran yang sudah berlangsung. Sudah Kak. Oke, Kak Septi, dari semua pendapat rekan-rekan kakak-kakak yang lain, yang sesuai dengan perasaan Kak Septi, jawaban siapa? Kayaknya dari Kak Fitria yang terakhir masuk nih, hampir sama yang jawaban Septi yang kedua, Kak kan, cuman belum Septi kirim nih. Dan untuk melihat sejauh mana kemampuan peserta didik dalam mengikuti dan memahami pembelajaran yang sudah berlangsung, Kak. Baik, tepat sekali ya Kak. Refleksi ini manfaatnya sungguh besar sekali
sebenarnya sudah pernah kita lakukan dalam proses pembelajaran dahulu, namun tidak sespesifik ketika saat-saat ini. Begitu besar sekali digembor-gemborkan tentang refleksi dan evaluasi dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih, Kak Septi. Nah, kakak-kakak, setelah kita menjawab secara singkat tadi terkait analisis tulisan refleksi, maka kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan untuk analisis ini. Jadi kakak, yang pertama akan dikerjakan dalam Jamboard dari 6 halaman. Pertanyaan pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran, mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Jadi ada beberapa di antara kita mungkin yang masih hal yang baru. Nah, tentu perasaannya dan kendala yang dihadapi berbeda-beda. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Tentunya setelah melakukan refleksi ini ada perubahan dalam diri dan masih ada tantangan baru yang muncul. Untuk keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Jadi kakak-kakak diminta untuk menilai diri sendiri ya kakak. Bagaimana menggunakan pertanyaan pemantik yang ada dan menyesuaikan dengan rubrik penilaian di dalam LMS. Jadi ketika kakak-kakak menulis refleksi baik itu dalam Word, Canva, poster, secara tidak langsung kakak-kakak sebenarnya harus memenuhi rubrik penilaian yang ada di dalam LMS. Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Pertanyaan kelima ini identik sekali ketika kakak-kakak yang sudah pernah ikut tes guru penggerak. Jadi ini menceritakan kembali kepribadian kakak-kakak yang telah kakak lakukan. Keenam, apa sih yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, di sini letak refleksi yang sesungguhnya kakak-kakak. Refleksi tidak berjalan sendirian, namun bisa memanfaatkan orang-orang di sekitar kita. Baik kakak-kakak, selama 30 menit ke depan kakak-kakak akan menuliskan di dalam Jamboard. Kita akan berbagi cerita terkait pertanyaan untuk analisis. Linknya saya kirimkan seperti biasa di dalam kolom chat. Waktunya hanya 30 menit kakak-kakak ya. Dimohonkan lebih spesifik ketika menjawab setiap pertanyaan analisis. Apakah linknya sudah masuk? Mungkin kakak-kakak ada yang mau ditanyakan terkait pertanyaan ini? Silakan raise hand jika ada yang ingin bertanya. Oke, baik. Kalau sudah memahami, silakan berselancar di dalam Jamboard. 30 menit nanti akan kembali kita bahas. Silakan kakak-kakak. Kak, bisa saya keluar dulu, Kak. Habis itu kita gabung lagi.
nggak boleh ini. Dulu. Soalnya ini punya Kak Asra. Belum Kak, saya masih mengcopy namanya, belum ada. Ini punya Kak Rahmadin kadang ya? Bukan Kak. Punya saya, Kak. Oke. Refleksi udah kesimpan dan
Bagi yang sudah selesai, bisa lanjut ke halaman berikut. Kak Asra mungkin mau memperbaiki. Masih diperbaiki nih Kak. Kita mau main bola sama ayah. Untuk pertanyaan 1 masih ada 2 orang yang belum isi nih ya. Kak Ridwan dengan Kak Fitri. Kak Fitri sudah nyampe mana tuh Kak Fitri? Masih di jalan ya? Kak Reza. Izin kan masih di jalan.
Ini kan Baik, course oke kita Kak. buka di sini guys. Jadi dia ada apa, Bagaimana Kak Ridwan, putus-putus? di sini apa? Buka di sini kampu baru kampu. Jadi hati masuk baru masuk ini. Jadi ini untuk si apa nggak ada lagi di kolom komentar. Oh, linknya nggak ada lagi ya? Sebentar saya Iya, iya, iya. kirim. Oke. Oke, sudah muncul Kak Ridwan? Ya, udah. Satu ya kan? Oke Kak. Ya Kak Septi bagaimana? Pak, izin untuk yang nomor 4, Putri nggak paham, Pak. Oke, sebentar ya. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Nah, Kak Septi ketika menulis refleksi pernah melihat rubrik nggak di LMS? Atau hanya berdasarkan pertanyaan pemantik saja? Berdasarkan pertanyaan, Kak. Di dalam LMS itu ada rubrik-rubrik penilaiannya. Jadi ceritakan berarti selama ini menulis refleksi tidak memperhatikan rubrik penilaian penulisan. Nah, setelah kalau kakak diberikan wewenang untuk menilai secara mandiri, bagaimana hasil refleksi yang kakak lakukan kemarin? Sudah puaskah atau bagaimana? Oke, Kak, terima kasih. Oke.
Kak Reja, untuk link pembelajaran satu lagi mana, Kak? Pembelajaran yang mana, Kak? Ini yang saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini seperti itu mana, Kak, linknya, Kak? Dibuka dari sini, Kak, maju mundurnya. Oh iya, yes. Ya. Oke, Kak, aman. Iya, Kak. Bagaimana perasaan saya selama saya merefleksi?
Tinggal 5 menit lagi kakak-kakak ya. Kak, izin nih tadi 6 soal Kak ya. Betul Kak Septi, 6. Kalau mau ditambahin 7 boleh tuh Kak. Karena ada lembar ke-7 nih Kak. Ya, ada yang mungkin nge-scroll sampai kelewatan ya, penasaran. Iya. Izin Kak disambil ngeteh ya Kak. Gimana Kak? Izin Silakan Kak disambil Martin sambil izin minum teh maksudnya Kak. Oh iya, silakan sambi-sambi Kak. Izin Kak. Kalau minum atau sambil apa boleh ya Kak ya. Memang dianjurkan kita, apalagi air putih karena duduknya lama, yang tidak diperkenankan itu yang ada asap-asapnya, karena bisa menimbulkan gangguan jaringan.
Sudah Kak Mansur? Baik kakak-kakak, sembari menunggu yang lain mengerjakan, kita manfaatkan sesi ini untuk membahas di pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan pertama, kita berikan kesempatan kepada Kak Rahmadin untuk membacakan keseluruhan jawaban teman-teman lain, lalu memilih satu jawaban teman yang paling pas menurut kakak dengan jawaban yang kakak buat. Oke, kepada Kak Rahmadin, kami persilahkan untuk open mic. Baik kakak, terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Untuk yang pertama yaitu jawaban dari Kakak Ridwan. Cara saya menulis refleksi pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.3, saya memahami dulu dan mengikuti pembelajaran setelah pembelajaran selesai. Barulah saya merefleksikannya. Saya akan menulis tentang isi pembelajaran yang berlangsung. Kemudian, jawaban dari Kakak Iwan Tonadi. Cara saya menulis refleksi dengan memahami materi atau modul yang disajikan 1.1 dan 1.3, waktu menulis refleksinya biasanya di akhir pembelajaran. Kemudian untuk Kakak Septiana, saya menulis refleksi biasanya setelah pembelajaran materi per materi. Isi refleksi yang saya tulis adalah tantangan dan kesulitan keberhasilan pencapaian. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari Kakak Angga. Setelah saya mengikuti pembelajaran, saya merefleksikan diri saya setelah pembelajaran, bagian rencana pembelajaran manakah yang sulit dilakukan. Kemudian yang selanjutnya dari Kakak Mansur, ini ada 2 jawaban. Saya menulis menyesuaikan dengan modul 1.1 sampai 1.3. Saya biasanya menulis refleksi setelah saya membaca modul. Tujuan saya mengikuti pembelajaran. Selanjutnya yaitu dari jawaban saya sendiri, menulis refleksi dengan pemahaman konsep atau modul yang kita pelajari yang harus ditulis di refleksi penerapan dalam konsep atau modul yang kita pelajari. Selanjutnya yaitu dari Kakak Asra Ramadhani. Saya melakukan refleksi setelah mengikuti pembelajaran, apa saja yang saya
atau kita peserta didik lakukan dalam kejadian itu? Ya, di sini kakak saya melihat jawabannya hampir sama semua kakak. Jadi yang saya pilih kayaknya sama semua nih kak. Karena sesuai dengan pertanyaan tadi, kita mempelajari dulu modul ataupun konsep pembelajaran. Baru di akhir kita membuat refleksi. Mungkin itu saja dari saya kak. Oke, terima kasih Kak Rahmadin sudah membacakan pertanyaan-pertanyaan ya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Kak Rahmadin. Terima kasih sekali lagi. Ya sama ya Kakak. Jadi idealnya ketika kita menulis sebuah refleksi itu agar tidak terlupa, ketika sudah di akhir modulnya langsung diisi. Jadi jangan ditumpuk-tumpuk, jadi mengingatnya tidak lagi nyata. Kemudian biasanya apa sih yang kita tulis sesuai dengan jenis refleksi yang kita gunakan ya. Ada topi 4C, 4F. Jadi kita sesuaikan dengan pertanyaan pemantik yang diberikan. Nah, apa saja yang ditulis itu banyak ragamnya ya. Terkait dengan pengembangan dirinya sudah bagus tidak, kesulitan yang dihadapi apa saja, bagaimana perasaan peserta didik ketika proses pembelajaran, itu banyak macamnya tergantung kebutuhan kita masing-masing. Yang pasti kakak-kakak, ketika melaksanakan refleksi ini diusahakan semaksimal mungkin untuk mengetahui pengembangan diri kita. Setuju ya dengan Kak Rahmadin biasa, ini semua jawaban hampir sama dan sepertinya satu tujuan. Untuk pertanyaan kedua, ini kami mintakan kesediaan dari Kak Ridwan deh, Kak Ridwan untuk membacakan halaman 2. Kepada kakak kami persilakan open mic. Nggak mau. Yang nomor 2 ya kak ya? Bentar kak ya. Iya Kak, silakan. Oke. Saya akan membacakan bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi. Oke, dari Kak Iwan Tonadi. Perasaan saya sedikit cemas. Yang ada dalam pikiran saya adalah ingin belajar terus untuk memperbaiki diri. Oke. Dari Kak Angga, mungkin ada saat-saat ketika Anda merasa bingung tentang apa yang ingin saya tulis. Terutama jika Anda merasa materi cukup kompleks untuk mengingat yang sudah dilakukan. Dari Kak Septiana, merasa senang dan juga merasa bangga ketika menyadari kemajuan yang telah dicapai. Dari Kak Mansur, saya merasa senang karena saya bisa mengukur kemampuan saya. Saya berpikir bagaimana cara saya untuk lebih bisa baik dari sebelumnya. Dari Kak Asra, saya lebih bisa menguasai diri dengan kekurangan saya. Yang muncul memikirkan strategi selanjutnya agar tidak ada kesalahan lagi. Dari Kak Ramadin, perasaan saya sangat senang jika materinya sangat menarik dan menyenangkan. Oke, dari saya sendiri. Perasaan saya tergantung kondisi, kegiatan yang saya ikuti. Yang muncul di pikiran saya saat menulis refleksi adalah macam-macam berbagai pertanyaan. Oke, Kak. Oke, terima kasih Kak Ridwan. Mungkin bisa berbagi nih kenapa menulis pertanyaannya jawaban kakak seperti ini. Oke, yang kenapa saya menjawab itu? Tergantung kondisi, Kak. Misalnya kondisinya saya mengerti-ngerti aja tentang kegiatan yang diikuti, saya itu senang, nggak kan? Senang dan rileks. Tetapi ketika saya tidak memahami, misalnya ketertinggalan informasi gitu, jadi saya itu merasa cemas-cemas gimana gitu, Kak. Jadi saat menulis refleksi, pertanyaan di dalam otak saya itu banyak sekali, Kak. Tapi saya orangnya agak enggan mengeluarkan kata-kata, Kak. Makanya saya dari pertama kita Zoom terus dulu jarang ngomong, Kak, kan? Iya. Makanya pertanyaan di dada atau di otak itu banyak sebenarnya, Kak. Dengan cara menulis refleksi itu, disitulah saya mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Begitu maksudnya, Kak. Oke, terima kasih Kak, sudah berbagi cerita nih jadinya ya. Tepuk tangan dong untuk Kak Ridwan nih. Memang apa yang dirasakan Kak Ridwan itu kurang lebih sama seperti kita. Kita kadang enggan dengan tatap maya, tapi kalau begitu tatap muka, wah, nggak ada kopi, nggak ada cerita Kak Ridwan ya. Iya, iya, iya. Oke, jadi alhamdulillah, jadi sedikit memahami juga dengan apa yang disampaikan oleh Kak Ridwan. Tapi dengan jawaban ini akhirnya kami memahami Kak Ridwan sebenarnya orang yang kreatif dan insya Allah dari refleksi ini akan terus berkembang pengembangan dirinya ya Kak Ridwan ya. Sip. Baik, terima kasih. Kita lanjut nih untuk pertanyaan ketiga. Kita berikan kesempatan kepada Kak Fitria yang baru nyampe dari perjalanan. Silahkan Kak Fitri. Kak, untuk masuk mau pindahin ke ini aja belum bisa. Mana ya? Baca di sini aja ya. Ini udah nih, Kak. Ini udah slide-nya, Kak. Yang ketiga nih. Iya, Kak. Oh ya. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang pertama, saya akan bacakan dari punya Kak Iwanto Nadi. Hal yang berkaitan dengan refleksi adalah metode pembelajaran. Tantangan harus mampu belajar memperbaiki metode pembelajaran ke depan. Kemudian dari Kak Septiana, saya mampu menilai kemampuan diri secara objektif, memahami area mana yang perlu ditingkatkan, tantangan kesulitan meluangkan waktu di tengah kesibukan. Kemudian dari Kak Angga, membantu saya memahami perasaan dan reaksi terhadap pengalaman pembelajaran, menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan pemikiran saya. Kemudian dari Kak Rahmadin, hal yang berkaitan dengan refleksi menurut saya proses berpikir selama proses pembelajaran. Kemudian ada dari Kak Asra Ramadhani, cara menentukan metode ajar yang saya gunakan agar saya bisa menentukan evaluasi mode ajar, mencari umpan balik siswa, dan penyesuaian. Kak Ridwan, tantangan saya dalam menulis refleksi adalah kesulitan dalam mengurai kata. Kemudian dari Kak Mansur, hal yang menjadi lebih baik adalah cara kita dalam mendidik siswa. Tantangannya adalah refleksi yang tidak sesuai dengan jati diri kita dalam mengajar. Kak, apa nih? Gimana menurut Kak Fitri ya? Mana nih yang paling sesuai dengan perasaan kakak ketika pertanyaan di atas? Ya Kak, aku masih kelingan rasanya. Oke, saya bantu ya. Minta Kak Mansur deh Iya. jelasin. Ini kenapa nggak sesuai dengan jati diri kita nih Kak Mansur? Iya. Oh ya, izin Kak ya menambahkan dari Kak Fitri ya. Jadi gini Kak, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Jadi saya menuliskan refleksi ini adalah tujuannya bagaimana saya cara mengajarnya ini udah betul atau belum Kak ya. Jadi saya bertujuannya ke situ, ataukah sesuai atau enggak. Yang jadi tantangannya, hal apa yang masih menjadi tantangannya. Kadang-kadang gini Kak, refleksi ini misalnya kita minta sama rekan sejawat, oh ini belum sesuai nih. Padahal menurut kita nih Kak ya, menurut kita mengajar inilah sudah puas. Jadi bagaimana caranya kita untuk menerima observasi dari rekan sejawat kita Kak. Makanya saya bilang tadi Kak, kan di situ dari diri kita sama refleksinya orang tuh kadang cobalah kamu jadi guru olahraga kayak mana rasanya, kayak gitu-gitu Kak kan. Jadi kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan Kak. Jadi ya hal seperti itulah yang sebetulnya harus kita terima Kak.
Ya, izin cuman segitu, Kak. Jaringan ini kayaknya nih. Jaringan nih Kak Mansur ya. Ya, kayaknya nih. Kak, pas kapasitornya belum ini Kak. Jaringan mungkin tuh Kak. Fasilitator ya mungkin Kak. Oh iya betul disconnect Kak. Oi, Iya. weh aku masih kelingan sumpah. Kelingan. Direkam tuh woy Kak. Kelingan. Isi pasir Kak Asra Mana pasir kita, monitor. Kak Asra monitor. Disconnect tuh Kak. Ini ya, Zoom-nya Kak ya. Oh, intinya pemilihan metode aja rekam dan bukan refleksi. Siap, paham. Kabur Pak Madin, mana Pak Madin? Jaringan Pak Ridwan. Latar mua salah Pak Madin. Sengaja ya. Agak apa konot, boh. Tinggal aja Duan. Sengaja ya Pak Duan. Tidak tuh sakte woi. Mana ti? Oke, kakak-kakak. Siap. Oke, terima kasih Kak Mansur sudah berbagi cerita ya. Ini terkait pengalaman ketika supervisi akademik sepertinya Kak Mansur ya. Ya, betul, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Kak Mansur. Tentunya dalam proses supervisi akademik ini ada bagian-bagian yang terkadang enak didengar dan ada pula bagian yang tidak enak didengar. Apalagi kalau kita mendengarnya dari guru bidang studi mata pelajaran yang berbeda. Maunya ya satu alma mater guru olahraga yang ngasih arahan, sepertinya bisa mengena ke jiwa seperti itu Kak Mansur. Ya Kak, betul Kak. Oke. Nah, tapi mudah-mudahan niat yang supervisi akademik itu baik Kak Mansur, dan tetap ambil yang positif aja ya Kak. Yang negatif kita buang aja. Ya Kak. Baik, kita lanjut nih. Mungkin bisa bantu share screen nih Kak Angga untuk pertanyaan berikutnya. Kak Angga monitor. Ya Kak, ini saya screen Kak. Bentar Kak ya, saya pilih bentar Kak. Oke, apakah punya saya sudah tampil? Saya tampil Kak. Ini ya, sesuai screen-nya. Oke, ini aja Kak Angga. Lanjut Kak Angga. Ini Kak. Yang keempat Kak ya? Iya, ini. Oh iya. Bukan yang ketiga ya. Yang ketiga ya? Ya, yang ketiga. Oh, Yes. iya. Hal apa saja yang menurut saya? Yang keempat ya? Yang keempat ketiga? Yang keempat Kak. Yang keempat ya? Oh, yang ketiga tadi udah kan? Yang dibaca oleh Kak Fitria. Fitria. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Dari saya sendiri, Kak, mempertimbangkan pengalaman pribadi, perasaan dan dampak yang dirasakan, dan meminta umpan balik dari teman atau mentor saya, Kak. Dari Kak Septi, Kak, setelah menulis refleksi saya, akan kembali ke rubrik dan menilai tulisan saya satu persatu sesuai kriteria yang ada.
mana yang sudah baik dan mana yang perlu diperbaiki. Dari Kak Rahmadin, contohnya seperti umpan balik. Dan dari Kak Mansur, selama ini saya belum paham betul apa sudah menggunakan rubrik atau belum. Yang saya pahami, saya selalu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari Kak Iwan Tonadi, rubrik sebagai panduan yang dilihat penilaian secara mandiri adalah dari kognitif, efektif, dan psikomotor peserta didik. Dan dari Kak Asra Rahmadani, saya masih belajar menggunakan rubrik dari pemahaman 4C, koneksi, tantangan, konsep, dan perubahan. Dan terakhir dari Kak Ridwan, saya masih kurang paham tentang rubrik refleksi. Terima kasih, Kak. Oke, sudah Kak. Menurut Kakak nih, mana yang paling kena ke jawaban Kakak? Dari Kak Septi, Kak. Oke. Setelah Kak Septi bisa berbagi cerita, Kak Septi? Septi. Oke, izin Kak. Kak Septi monitor. Oke. Nah tadi. Seperti yang Kakak bilang tadi bahwa di modul kan sudah ada rubriknya, gitu Kak kan. Sebelumnya saya bilang saya tidak memperhatikan rubrik yang ada. Jadi setelah ini saya akan kembali ke rubriknya dulu Kak. Apakah sudah benar yang saya tulis dari jawaban, kan ada pematik gitu Kak ya, pertanyaan pematik. Apakah sudah sesuai, apakah sudah baik, apa perlu yang mana yang perlu saya perbaiki gitu Kak. Jadi saya perlu kembali dulu ke rubrik yang ada. Oke, benar sekali ya Kak ya. Beberapa di antara kita sebaiknya kalau mengerjakan baik itu pertanyaan pemantik, refleksi ataupun tugas yang sudah disediakan di LMS, itu diperhatikan kembali rubrik-rubrik pengerjaan di bawah agar sesuai dengan standar penilaiannya. Jadi kakak-kakak tidak keluar dari konteks refleksi yang dilakukan. Mungkin sekalian evaluasi juga bersama nih ya kakak-kakak ya. Oke, terima kasih Kak Septi. Kita lanjut untuk pertanyaan kelima. Ini Kak Mansur. Silakan Kak Mansur. Izin nih Kak. Ya, Untuk silakan, pertanyaan Kak. kelima, saya mulai sana-sana dulu nak. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dalam mendalam ke diri saya? Pertama dari Kak Angga, pertimbangan momen yang membuat saya berpikir, belajar, atau berubah. Mempertanyakan mengapa suatu peristiwa terjadi, apa dampaknya, dan apa selanjutnya belum nih Kak ya. Dari Kak Rahmadin, evaluasi diri, menilai kekuatan dan kelemahan diri. Dari Kak Septiana, menggunakan kerangka kerja karena membantu menyusun pikiran, mengajukan pertanyaan yang relevan terhadap diri sendiri, dan mengevaluasi kinerja. Dari Kak Iwan Tonadi, dengan memahami modul dan prinsip metode ajar dengan baik, yang seharusnya saya lakukan adalah dengan selalu belajar pendekatan yang ada dalam modul. Dari Kak Asra, saya harus mengorientasi diri saya sebagai pendidik agar mengarah ke kebutuhan peserta didik, keterampilan menyesuaikan metode ajar. Dari Kak Ridwan, dengan memahami tujuan kegiatan dan isi kegiatan. Dari saya sendiri, agar refleksi sesuai tujuan, saya harus menerima observasi yang sesuai dengan kegiatan saya dalam mengajar, sehingga proses pembelajaran lebih konsisten. Sudah, Kak?
Halo. Oke, terima kasih Kak Mansur. Jawaban yang paling Ya. pas yang mana, Kak? Saya lebih ke Kak Asra nih, Kak. Oke, Kak Asra bisa berbagi cerita nih. Baik, Kak. Ya, silakan. Jadi di sini saya coba bagi share screen dulu, Kak ya. Wah, lelet nih. Oke, Kak. Oke, nggak apa-apa Kak Asra, jangan buru-buru. Nanti kopi dari Kak Angga aman di tatap muka. Kelihatan, Kak? Yang betul kayak Kak Angga, kopinya. Ya, Hana ya? Sudah kelihatan, Kak? Oh, Belum Kak. Sudah nih, udah on proses. Oke, sudah. itu dari saya, Kak. Oh gitu. Oke. Ya, Kak. Gimana, Kak? Baik, Kak. Dari saya, kenapa saya harus mengorientasi diri saya? Karena kan refleksi ini kan harus merujuk ke orientasi diri dulu, Kak. Kemudian kita sebagai pendidik, refleksi ini ataupun kegiatannya kan lebih merujuk ke peserta didik. Jadi kita harus mempertimbangkan kebutuhan peserta didik itu mulai dari keterampilannya, kemudian kita harus menyesuaikan metode ajar kita, Kak. Jadi rasanya kalau kita sudah mengorientasi diri, sudah pasti kita akan menemukan ke arah refleksi dan berkaitan dengan kebutuhan siswa. Kemudian kebutuhan siswa itu juga akan kita sesuaikan dengan metode ajar kita. Mungkin ini jawaban saya, Kak, yang masih bisa saya bagikan. Tapi untuk jawaban kakak-kakak yang lain, saya juga beri A+ nih karena jawabannya lebih merujuk ke seperti apa sih seharusnya menulis refleksi ini. Jadi seperti Kak Angga, saya lihat nih baik sekali jawabannya, Kak Ramadhin, Kak Iwan, Kak Septi juga, kemudian Kak Ridwan, Kak Mansur. Mungkin pemahaman kami dari peserta masih sejauh ini, Kak. Mungkin perlu pengembangan ataupun penambahan wawasan. Kami mintakanlah kesediaan Kakak untuk membagikan ilmu nantinya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Ya, posisi kita sama-sama belajar nih ya Kak Asra. Tapi yang insya Allah apa yang saya pahami akan saya bagikan nanti lebih mengarah ketika kita tatap muka. Di tatap muka nanti ini, nah di situ kita akan memahami ketika menulis refleksi ini mulai dari diri. Kalau dari diri ini yang bisa tajam ya. Kita buat langsung tulisannya. Saya lemahnya di sini. Saya tidak tahu cara membagi kelompok. Saya tidak tahu, lebih tajam dia. Tapi kalau ketika nanti saya mintakan Kak Mansur yang merefleksi Kak Angga, pasti arahnya nggak ke situ. Inilah kelebihan sebuah refleksi. Ketika dilakukan secara pribadi, kita nggak sungkan-sungkan membuatnya. Saya tadi sepatunya sepertinya nggak sesuai dengan baju. Terakhir nggak percaya diri ketika memberikan pembelajaran di kelas. Sampai sedetail itu. Tapi kalau misalnya Kak Ridwan yang mengrefleksi Kak Asra, memberikan evaluasi, saya yakin nggak akan berani komentari tentang sepatu. Ya, jadi kita akan ketahuan karakter refleksinya nanti ketika ditatap muka. Di situ kita akan benar-benar digembleng menjadi guru PJOK yang reflektif. Oke, insya Allah ya nanti kakak-kakak ya. Kak Ridwan udah semangat kali nunggu kopi dari Kak Angga nih. Oke, yang terakhir ini kami minta kesediaan dari Kak
Septi, biar nggak ngantuk Kak Septi. Yang terakhir. Yang terakhir 6 Kak ya. 6. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Jawaban dari Kak Angga, observasi secara aktif dan catat apa yang saya lihat dan pelajari yang membantu saya rekan sejawat di sekolah. Dari Kak Mansur, berusaha menjadi seorang guru kreatif untuk menerima siswa yang beragam. Saya harus menerima masukan dan observasi dari semua warga sekolah. Kak Ramadin, mencari umpan balik dari rekan sejawat, rekan guru, dan peserta didik. Dari saya sendiri, catat pemikiran, perasaan, pengamatan yang dapat membantu adalah teman sejawat, peserta didik, maupun atasan. Dari Kak Iwan Tonadi, selalu membuka diri dan terus belajar untuk meningkatkan kualitas diri dengan teman sejawat, rekan-rekan guru olahraga, dan kakak fasilitator. Dari Kak Asra, hasil dari proses pembelajaran dan umpan balik siswa, serta umpan balik rekan sejawat. Dan yang terakhir dari Kak Ridwan, menciptakan rasa ingin belajar terus. Oke, Kak. Ya, menurut Kakak nih, jawaban siapa yang paling mengena di hati Kak Septi? Ayo. Dari Kak Angga Iwan. kayaknya nih, Kak. Kak Angga. Oke, silakan Kak Angga berbagi cerita. Terima kasih, Kak. Jadi selama saya di kelas kan, saya mengobservasi diri saya terus, Kak. Gimana saya mengajar, bagaimana saya saat berbicara kepada murid. Kan banyak kesalahan atau pembelajaran yang kali yang saya ajarkan yang tidak sesuai, Kak. Mungkin loncat ya, Kak, ke materi berikutnya gitu, Kak. Terus pas saya ini, Kak, lagi bicara ada kata-kata yang memang agak kurang bisa dibilang kurang enak, Kak, didengar sama murid gitu, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, Kak Angga tetap semangat ya kakak-kakak. Jadi untuk menjadi guru PJOK yang reflektif, saya sepakat sekali dengan apa yang kakak-kakak sampaikan ya. Kita tidak terlepas dari bantuan dari rekan sejawat, meskipun pada dasarnya kita sendiri bisa melakukan refleksi, namun sikap terbuka itu jauh lebih baik. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, dengan kakak-kakak ini saya sepakat sekali, luar biasa bagusnya. Terkadang kalau kita direfleksi ini masih ada jiwa terima dan nggak terima. Yang pada dasarnya pandangan setiap orang itu kan berbeda-beda nih. Ada yang melihat dari sisi fisik kita langsung diberikan masukan, ada yang fokusnya di metode mengajarnya. Nah, terkadang mungkin jiwa kita belum siap menerima itu, namun kakak-kakak mulai hari ini harus terbiasa untuk bersifat terbuka, apapun refleksi dari teman-teman, apapun masukan dari teman-teman itu, yang baik kita lakukan, yang buruk tinggalkan saja. Jadi jangan sampai diri kita ini terluka oleh kata-kata yang sangat-sangat tidak penting. Oke, tetap semangat Kak Angga, kakak-kakak yang lain juga pasti pernah merasakan hal yang sama, termasuk saya pribadi yang insya Allah dari hal itulah kita menjadi lebih baik. Oke, kakak-kakak sudah sampai di sesi akhir modul ya. Kita masuk nih ke bagian penutup. Oke, baik, saya share screen. Sudah kelihatan muncul ya? Oke, terima kasih kakak-kakak. Di akhir sesi penutup ini, saya kembali mengingatkan kepada kakak-kakak terkait rubrik yang mungkin seringkali kita lewatkan. Ini saya tampilkan rubrik. Nah, ini kakak-kakak ketika melaksanakan tugas di atas ini, sebelum kan ada petunjuk nih, kakak-kakak kan?
Nah, di sini kakak-kakak pasti ngeklik, nah di situ bisa ngirim file ataupun juga komentar dan juga link kadang. Namun sepertinya dari jumlah kehadiran kakak-kakak menit kehadiran di LMS, terlupa pasti membaca rubrik ini. Nah, jadi beberapa di antara kita ada yang menuliskan refleksi di luar konteks dari penilaian rubrik. Meski begitu, saya sangat memahami dengan kinerja kakak-kakak di PPG juga. Diharapkan bisa berbagi waktu luang membuka LMS sesuai dengan due date. Ya, kakak-kakak ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan kakak-kakak sebelum kita tutup sesi modul ini? Ya, silahkan Kak Ridwan. Masalah kopi nih Kak Ridwan. Oke. Kopi Pak Angga kopi. Ini Kak, Silahkan Kak. yang mau saya pertanyakan kan gini ya Kak ya. Tadi waktu kakak share di grup WA, itu nama saya merah semua itu Kak, kan strip semua sampai ujung. Saya sebenarnya ingin melakukan juga Kak tugas-tugas tersebut, kan? Tapi saya bingung bagaimana cara mengerjakannya, apa mana yang dulu dimulai. Saya di sini pengen dapat masukan. Saya pengennya ke apakah Bapak Iwan, Pak Karamadin. Saya ingin berjamu lah istilahnya untuk mengerjakan itu. Siapa yang bersedia menerima saya di sini? Itu saja. Bagaimana kakak-kakak? Itu ada tawaran dari Kak Ridwan itu. Yang paling Iya, dekat saya siapa itu, Kak? Yang paling dekat dari Bergang nih jauh semua nih Kak. Ke tempat Kak Angga, Kak. Kak Angga udah siap semua dia. Kak Angga di mana Boleh, Kak, posisi di bias Kak terus, Angga? Kak. Di bias, Kak. Kak Angga di mana posisi? Di bias, Kak. Bias. Oh, bias. Oke, Kak. Saya Iya. besok sore, besok sore pulang sekolah, saya meluncur ke Takengon, saya Pak Nah, Kakak ya. cek aja, Ki. Boleh. Pasti Besok diajaknya ke warung kopi. Iya. Kak. Yang lain. Iyalah, saya slip terus nih Kak fasilitator untuk ngopi itu Pak Kak Angga. Oke, nanti di grup bisa juga nih sesekali kita waktu luang kan berkumpul membahas perkembangan kita ya. Karena nggak lama lagi kita mau tatap muka. Bukan tatap muka nih. Di modul 2.1 kita sudah menampilkan pembelajaran seperti PPG kakak-kakak. Nah, nanti prosesnya mungkin agak sedikit berbeda. Bukan berbeda ya, jumlah waktunya saja, namun prosesnya sama. Di modul 2.1, di mana kakak-kakak akan membuat video pembelajaran. Oke ya, Kak Angga, bantuin Kak Ridwannya. Jangan sampai Kak Ridwannya lampu merah terus. Siap, Kak. Kak Mansur, silahkan. Ini Kak, mau bertanya nih Kak, kan untuk masalah video pembelajaran ini, apakah kameranya itu bisa bergerak atau cuman standby dia di situ aja Kak? Karena kalau kita katanya yang di PPG ini kan dia nggak bisa gerak-gerak Kak, kan? Kalau di belakang ya di belakang, terus apakah punya kita ini bisa pindah-pindah tempat atau bukan maksudnya di dua alam nggak Kak ya? Misalnya di kelas atau di luar kelas. Maksud saya bisa geser-geser atau melihat siswa lagi yang mengerjakan apa kayak gitu Kak. Itu dulu Kak. Baik Kak, ini kita lompatin langsung ke situ boleh ya, bahas sedikit. Dalam pengambilan video pembelajaran nanti kakak-kakak itu diberikan waktunya 30 menit tanpa editing natural. 30 menit tanpa editing. Kemudian mau dia mengikuti gerakan Kak Mansur juga boleh, diletak juga boleh. Yang pasti suara dan prosesnya itu jelas. Jadi boleh dipegangin sama temannya, ngikut boleh, yang penting nggak goyang, yang jelas lah. Nah, lalu seperti yang Kak sampaikan tadi, Kakak singgung nih terkait dua alam, itu kita sesuaikan dengan modul ajar atau RPP yang Kakak cantumkan. Jadi nanti cantumkan RPP atau modul ajar plus link Kakak mengajar. Natural aja Kak, misalnya mau 1 alam, mau 2 alam,
Dari yang salah ini kita bisa memberikan refleksi untuk perbaikan di pembelajaran kedua. Ya, silakan Kak Iwan. Berarti hampir sama seperti mengajar guru penggerak waktu 30 menit di situ, pembukaan, salam, persepsi, terus langsung inti, langsung penutup refleksi gitu Kak ya? Betul Kak, persis seperti itu. Berarti gerak cepat ya Kak ya? Gerak cepat. Iya, betul Kak Ridwan. Jadi nggak usah khawatir kakak-kakak, jangan jadi beban juga ya. Tampilkan memang naturalnya kita. Kalau memang seperti itu bawaan kita ya udah begitu aja, nggak usah di setting-setting. Oke. Ya Kak Septi silahkan. Siapa nih Luan? Kak Septi angkat tangan nih. Boleh Kak Septi. Kak, izin menambahkan pertanyaan dari Pak Mansur tadi, Kak kan. Sebelum itu terkait tatap muka nih Kak, kira-kira ada gambaran nggak Kak, bulan berapa atau tanggal berapa gitu Kak kan? Karena Iya Kak. ini kan ada ANBK nih Kak kan. Mungkin bisa disesuaikan, minta tolong Kak kan. Sebentar saya cek ya. Kita tatap muka kalau dari jadwal yang di sini itu tanggal 30 Oktober. Oke, Kak ya berarti ya. Iya, tanggal 30 Oktober. Kak Rahmadin tadi mau nanya? Enggak, izin ya. Ayo, enggak. Bagaimana Jadi Kak? untuk masalah video tadi Kak, itu kapan diupload tuh? Nah, nanti karena saat ini modulnya belum bisa dibuka karena belum jadwal kan? Yang Ya. pasti itu di bulan Oktober sepertinya Kak. Itu dalam bentuk gimana tuh Kak? Pakai Google Drive atau gimana gitu? Ya, boleh pakai Google Drive, boleh juga pakai YouTube. Oh iya. Kak Iwan Itu bagaimana? aja. Izin Kak, apa nggak sebaiknya kita sebelum materi video pembelajaran, kita jumpa bersama dulu Kak, biar lebih jelas mungkin. Mana-mana mungkin pembelajaran yang belum kami isi kan bisa Kakak sampaikan, mungkin kadang keluangan waktu bisa kita jumpa Kak sama-sama sama rekan-rekan sebelum tatap muka. Boleh Kak, nanti kita sepakati di dalam grup WA terkait hari dan juga jam di mana ya. Sepertinya kejagung nih Kak. Oh jangan, kalau bisa di tengah Kak Mansur. Oke kakak-kakak, mengingat waktu yang sudah semakin larut, sesi tanya jawabnya kita tutup dulu ya Kak ya. Mengakhiri pembelajaran hari ini, kakak-kakak ada yang berkenan membawakan doa penutup? Ayo Kak Ridwan. Doa penutup nih kendang paling Al-Fatihah Humian Pak. Jadi Pak Ridwan, berkah kita pun. Nah yang bisa-bisa aja lah Pak. Oke, kalau memang tidak ada, biar saya yang bawakan. Kakak-kakak, alhamdulillah di akhir pembelajaran modul 1.1 C3 telah berakhir. Marilah kita membacakan Al-Fatihah di dalam hati. Al-Fatihah mulai. Selesai. Bisa bantu Kak Angga ambil gambar kita on cam ya kakak-kakak? Kak Angga Saya mati monitor. semua gambarnya Kak. Oh iya, saya juga mati semua ini, cuman Kak Ridwan yang kelihatan. Kakak-kakak yang lain ada yang tampilnya maksimal? Saya sudah hidupin lah atau gimana Kak? Ambil gambar klik apa ini Kak? Saya hidup semua nih Kak. Iya, foto. Oh, Saya mati silakan semua Kak nih. Mansur. Oh, jaringan mungkin. Kontrol apa Kak? Aduh, itu Windows ya. Kak, Windows.
terus Shift, terus S. Kontrol Windows S. Windows, Shift, Terus S. S. Ya. Gaya dulu dong. mana ini? Jangan dulu Kak, lagi cari ini. Oh, sorry. Windowsnya pecit kan? Nya pecit. Memang indahnya PCO kayak gini memang. Windows terus apa Kak? Windows, Windows, Shift, Shift, sama S. Shift nih yang mana? S. S. Yang kiri Sama Kak, S ya? di bawah, Ya. di atas CTRL. Ya. Mau ke ini Kak? Putri Kak aja Kak. Wah, Putri aja. Yang nampak semua. Nampak nggak semua Kak Putri? Nampak Kak. Windowsnya Oke. kenapa ada S? Oke, silakan bergaya. 1, 2, 3. Mana kita nih? Oke. Oke. Sebentar. Oke. Udah Kak. Oke. Terima kasih kakak-kakak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ke Angga, nanti aku ulang ke Angga.